diadakan di rangkaian Crime Fest ini yang mengambil tema yaitu mengenai struktur 3 babak dalam menulis cerita. Nah, mungkin dari teman-teman juga udah nggak asing ya terkait struktur 3 babak ini, karena struktur 3 babak ini merupakan salah satu hal yang memang sangat penting gitu ya diketahui oleh para penulis gitu. Karena dengan menggunakan hal tersebut kita itu bisa mendapatkan sebuah kerangka cerita yang solid, terarah, sekaligus dramatik sebelum masuk ke dalam hal-hal detail seperti plot, adegan, atau dialog. Nah, tapi biasanya struktur ini tuh dipakai di dalam skenario film. Nah, apakah teknik yang sama juga bisa digunakan untuk membuat sebuah novel? Nah, makanya untuk menjawab pertanyaan itu, hari ini kita sudah mengundang satu narasumber ya, yaitu Mbak Lintang Pramudia Wardani. Mungkin untuk biografinya sendiri sempat kita upload ya di Instagramnya Detektif ID. Mungkin teman-teman bisa lihat atau bisa di-searching juga nih di Google. Nanti pasti banyak ya hasil penelusurannya tentang Mbak Lintang ini. Yang mana Mbak Lintang ini adalah salah satu penulis skenario terkenal yang sudah lama pokoknya malang melintang di industri film Indonesia ya. Jadi pasti kalau teman-teman searching, karya-karyanya beliau ini sudah nggak asing lagi lah gitu untuk teman-teman yang sering menonton serial televisi seperti itu. Nah, jadi Mbak Lintang tuh udah banyak sekali menulis gitu ya, menghasilkan skenario untuk beberapa film, FTV, sinetron populer di Indonesia. Nah, mungkin kita sapa dulu. Malam Mbak Lintang. Halo, selamat malam, Dara. Selamat malam semuanya. Iya. Nah, mungkin dari Mbak Lintang sendiri bisa sapa-sapa ke semuanya atau perkenalan secara singkat gitu kepada teman-teman semua. Beberapa nama nih di sini nih aku mengenal nih nama dan wajah-wajah familiar nih. Kebetulan pernah ikut juga ya sama kelas aku sebelumnya ya. Ada Kartika, ada Nawang, ada Ocha. Terus ada siapa lagi nih? Banyak sekali. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sekarang bisa sehat, Mbak lagi Lintang. ilmunya ya dari yang Nawang, Ocha. Senang banget nih, rame banget di sini ya. Aja udah pada nggak sabar kayaknya Mbak. Pengen diskusi dan ngedengerin materi dari Mbak Lintang kayaknya. Iya, ya. Jadi udah pada siap semuanya dengan materinya? Pasti udah siap ya semuanya. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi, saya mau informasikan dulu ya, nanti selama acara, selama Mbak Lintang menjelaskan materinya, saya akan memute semua mikrofon ya, supaya berjalan dengan lancar dan kondusif. Jadi nanti teman-teman yang akan bertanya akan kami berikan sesi ya, waktu gitu di sesi tanya jawab di akhir materi seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu aja. Oke, mungkin kalau begitu bisa kita mulai aja Mbak Lintang untuk materi di malam hari ini. Ya. Oke, terima kasih banyak Daras. Aku mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kali ini kita saya bisa menyampaikan ini dengan santai. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, jangan tegang, catat dulu aja karena kita punya waktu yang terbatas sehingga tanya jawab nggak bisa pada saat saya lagi menjelaskan. Tapi saya mulai dengan menceritakan fenomena yang saat ini sedang terjadi, dan ini juga menjadi ini adalah peluang buat teman-teman sekalian yang senang sekali menulis cerita dan kepingin ceritanya untuk divisualisasikan. Jadi saya share sedikit ya, saya tuh sekarang kalau misalnya ketemu dengan produser yang minta dibikinin series lah atau film lah atau apa, mereka bertanya sama saya tuh IP. Ada nggak IP yang bisa kita ada nggak, kamu punya nggak IP yang bisa kita beli gitu ya. IP itu biasanya datangnya dari berbagai macam media, bisa dari novel, bisa dari cerpen, bisa dari musik dan lain-lainnya. Nah, yang sekarang lagi sangat
populer itu, kebetulan saya terakhir itu ada karya saya di video.com judulnya Brutal. Tapi itu kalah sekali popularitasnya dengan satu series yang judulnya Turn On. Turn On itu ternyata adalah series yang IP-nya itu dari Wattpad gitu. Jadi dia di Wattpad itu udah terkenal sekali, terus dibeli, akhirnya dibikin series gitu. Atau misalnya teman-teman ngelihat ada film di layar lebar yang based on novel, nah itu juga IP juga gitu ya. Nah, kenapa sih kok bisa mereka begitu menarik ya sampai bisa dibeli dan akhirnya divisualkan? Nah, kita bicara saat ini lebih khusus ke film ya, bukan ke series. Jadi rata-rata kalau kita melihat atau membaca novel-novel yang favorit kita gitu ya, itu kan udah terbayang di kepala adegannya seperti apa gitu ya. Dan kadang-kadang kalau misalnya memang pas banget gitu ya dengan isi kepala kita tuh kita langsung ngerasa gila ya, berarti waktu dia bikin cerita ini berarti dia udah bikin skenario dong. Yes, memang ada beberapa penulis novel yang sudah berpikir ke arah situ. Dia sudah berpikir bahwa oh ini dari sini nanti dia pengennya akan difilmkan. Ada yang udah berpikir begitu sehingga dia sudah menggunakan struktur bercerita seperti film gitu. Nah, ini menarik sekali. Memang struktur bercerita film apa bedanya sih dengan novel gitu. Struktur berceritanya itu sebetulnya pada dasarnya hampir sama dengan mempersiapkan skenario untuk film, membuat novelnya. Jadi ada persiapan plot, ada persiapan karakter, dia membuat karakterisasi, sama juga dengan membuat novel sebenarnya. Cuman bedanya cara bertuturnya, cara berceritanya, kalau novel dia menggunakan bahasa literatur dengan literasi, sementara kalau untuk skenario itu menggunakan bahasa visual. Jadi lebih ke deskriptif. Sementara kalau di novel dia kan banyak ada persuasif, ada dia deskriptif juga, tapi belum tentu visual. Itu cuma cara bertutur aja. Tapi bagaimana menciptakan plotnya itu sebetulnya kurang lebih sama. Nah, jadi kalau misalnya memang tujuannya adalah mau membuat cerita yang kepengen bisa difilmkan, ada baiknya teman-teman untuk mengetahui seperti apa sih struktur bercerita 3 babak dalam film gitu. Kalau saya sih, saya bukan penulis novel, saya penulis skenario. Jadi saya cuma bisa sharing struktur pada penulisan skenario gitu. Nah, bahwa ini teman-teman nanti mau menerapkan di penulisan novel, itu monggo dipersilakan. Saya akan share sekarang materinya. Ini ya struktur 3 babak dalam bercerita. Kenapa sih harus tahu? Kenapa sih harus tahu struktur 3 babak dalam bercerita? Dan kenapa 3 babak? Karena kita cuma punya waktu sedikit kalau untuk filmnya. Tapi kenapa sih kita harus tahu struktur? Kenapa kita harus mengenal struktur? Karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau mau disayang harus kenalan. Gitu ya. Nah, ini yang terpenting kalau di dalam pembuatan cerita. Jadi setelah kita menemukan ide, setelah kita mempunyai ide gitu ya, setelah kita udah punya karakter, kita udah punya ide, kita udah menemukan tokoh kita. Kalau di dalam novel itu, habis itu yang kita pikirkan apa? Plotnya apa? Gitu. Plot itu apa sih sebenarnya? Plot itu adalah sekumpulan peristiwa yang disusun dan dirangkaikan menjadi sebuah cerita. Satu sama lain saling berhubungan sehingga menciptakan sebuah pola tergabung dalam sebuah sequence dan mengakibatkan hubungan sebab akibat. Nah, kalau misalnya teman-teman membuat cerita gitu ya, membuat novel, biasanya tuh teman-teman tuh pasti akan gini, pertamanya nih, wah seru banget nih bikinnya, oke seru banget, tapi ketika dia kayaknya udah mencapai satu tujuan kecilnya, terus habis itu stuck.
Nah, kenapa itu terjadi? Itu terjadi karena teman-teman tidak membuat planning, tidak tidak mempersiapkan struktur. Padahal struktur ini seperti tulang punggung. Kita akan bisa menciptakan tokoh yang bisa mampu berdiri tegak kalau strukturnya memang udah disiapkan berdiri tegak gitu. Dan itu kayak tulang, jadi saling berhubungan. Jadi menciptakan pola. Nah, pola ini yang tadi nanti akan berhubungan dengan bagaimana cara kita bertutur bercerita. Apakah ini kemudian menjadi sebuah cerita yang misteri, apa ini menjadi cerita yang romance, yang itu adalah polanya, gitu ya. Tergabung menjadi sequence. Sequence itu adalah kumpulan dari misalnya si tokoh ini dia punya tujuan. Nanti kita akan bicara ke situ ya soal tujuan dan lain-lain. Tapi ini plot ini sekumpulan peristiwa. Ini yang disusun, ini yang dirangkai. Kayak badan kita aja nih, kita punya tulangnya, ada bagian otak, ada bagian tengkorak, ada bagian tangan, ada bagian rib, iga, ada bagian paha, kaki, itu beda-beda kan, gitu. Makanya dia akan, kalau plot ini kuat, kita punya struktur yang kuat, kita akan bisa menciptakan sebuah kisah, sebuah cerita melalui si karakter si manusia ini. Kalau plotnya itu adalah tulangnya dia, struktur adalah tulangnya dia, si manusia ini adalah yang kemudian kita kenal sebagai ceritanya, gitu. Nah, selanjutnya, ini saya nggak mau ngomongin sejarah soal struktur ya. Kalau ngomong sejarah soal struktur, kita akan mundurkan ke filosofi bercerita dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman mengenal nama ini, Aristoteles ya, itu dia dari zaman baheula tuh sudah pernah membuat teori dalam bercerita. Karena zaman dulu nih ya, orang Yunani kan dia nggak punya hiburannya, mereka nggak tahu TikTok, mereka nggak tahu bioskop, mereka nggak tahu Facebook lah, kan belum ada gitu ya. Jadi kerjaannya mereka ini kalau nggak bunuh-bunuhin orang di Gladiator itu, ya mereka nonton drama, ada yang acting. Kalau actingnya nggak bagus ya pastinya dicemplungin lah ke Gladiator, dimakan sama harimau sama singa gitu, atau dibunuh. Nah, jadi kan si pengarang-pengarang ini harus bikin cerita yang bagus. Beruntung lah nih kalian hidupnya di zaman sekarang ya. Jadi kalau bikin cerita jelek, nggak usah mati gitu. Kalau zaman dulu tuh bikin cerita jelek, lemparin ke Gladiator gitu. Nah, dia tuh waktu itu Aristoteles tuh udah memikirkan, oke, untuk membuat orang supaya tertarik, berarti harus ada ini nih. Nah, dia ciptain nih strukturnya, dia ciptain nih teorinya, gitu. Ada 3 prinsip konstruksi dramatik, ya, yang punya kesatuan. Kalau tadi kita ada tulang yang tadi saya bilangin, ada tengkorak, ada rib, ada tangan, kaki. Ini adalah struktur yang dari awal hingga akhir, kalau kita menyaksikan atau kita lagi bercerita, itu ada 3 prinsip dalam, yaitu kesatuan plot, unity of action, dan pada setiap pengadeganannya harus terjadi dalam satu kesatuan waktu, ya. Jadi yang disatukan dalam satu kesatuan waktu, pagi, siang, sore, malam, atau kelahiran, atau sebelum pesta pernikahan, atau apa. Jadi dia sudah memisahkan waktu itu ya, menggabungkan waktu itu. Dan dibatasi oleh satu lokasi kejadian, unity of place. Jadi unity of action, unity of time, dan unity of place. Nah, sementara plotnya itu dia bikin strukturnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu beginning, middle, dan ending. Bagian awal, tengah, dan akhir. Jadi kalau drama ini pun ini berlaku di teater gitu ya. Cuma bedanya kalau teater itu karena dia bisa 4 jam, jadi dia punya intermission di tengah-tengahnya. Nah, kalau di sini plot itu ada awal, ada tengah, ada akhir, dan itu ada peristiwa-peristiwa di dalamnya yang berhubungan. Jadi hubungannya, ingat, hubungannya harus sebab. Jadi sebabnya ada di bagian awal, akibatnya di bagian tengah. Tapi bagian tengah ini mengakibatkan bagian akhir, gitu. Ya, jadi semua tuh berhubungan
di dalam satu kepentingan atau dalam satu kemungkinan yang dimana nanti di endingnya orang yang mengikuti ceritanya akan menyadari bahwa oh ini ternyata sedang menyampaikan kisah tentang begini gitu. Nah, rules of three unities Aristoteles ini kemudian berkembang menjadi Freytag's triangle. Freytag ini juga Freytag ini seorang filosofer juga. Itu dia bikin gambaran nih kayak gini. Jadi kayak piramid gitu. Ternyata kalau tadi teorinya Aristoteles dibikin dianalisa secara emosi gitu ya. Jadi si Freytag ini dia akhirnya setelah dia mikirin si Aristoteles, bikin pertunjukan dan lain-lain, terus dia mikir, wah iya ya, ketika gue nonton ini nih atau ketika gue pikirin ini nih, terus kok terasa ya emosinya, terasa emosi ceritanya gitu. Ceritanya ternyata punya emosi. Oh, emosinya apa? Dia bikinlah klasifikasi dari emosinya itu, dari emosi berceritanya. Sehingga akhirnya terjadilah si piramid ini, piramid Freytag. Jadi dia bikin pertama nih sebelum baru pertama kali di babak pertama itu ada namanya exposition. Exposition itu adalah persiapan sebelum memasuki sebuah peristiwa. Jadi kita akan mengenal tokoh dan lain-lain itu di dalam exposition. Terus ada inciting moment, sesuatu yang mendorong emosi itu menjadi tinggi. Kemudian ada rising action, ada klimaksnya, terus ada failing action, kemudian ada resolution, dan ada denouement. Ya. Nah, ini tiba-tiba teorinya Freytag ini jadi penting sekali dalam bercerita karena tergambarkan nih akhirnya, oh ternyata memang ada emosinya ya gitu ya. Cerita tuh ternyata memang bisa menimbulkan emosi dan kita bisa melihat emosi itu gitu. Nah, bicara lebih detail lagi kemudian kalau kita melihat lebih jauh lagi tentang si Freytag ini story. Jadi ceritanya gini, dia tuh tahap 1 ya, yang namanya exposition itu pengenalan materi, ya. Kita punya tokoh. Bagaimana sih kehidupan dia nih sebelum terjadi apapun gitu ya. Siapa sih ini tokohnya ini? Penjelasan dulu nih tentang dia. Ada tokoh, ketahuan latar belakangnya. Oh ini kayak di gambarnya dia kehidupan normalnya tuh dia bangun tidur, terus udah gitu dia langsung kerja, nggak mandi dan lain-lain. Semua everything okay, semua baik-baik aja. Matahari bersinar terang, dia hidupnya menyenangkan gitu ya, punya pacar mungkin, terus kaya raya dan lain-lain. Nah, tapi kan cerita harus berlanjut. Kita nggak mungkin cuma nontonin orang yang baik-baik aja. Kayak gini aja deh, kenapa sih Lambe Turah terkenal banget? Karena isinya orang-orang punya masalah, gitu. Nah, itulah teori yang paling penting dalam storytelling adalah orang tidak akan mau menonton atau mengikuti kisah orang yang baik-baik aja. It's boring. Begitu dia punya masalah, apa nih? Oh, dia pelakor. Jadi pengen tahu. Jadi semakin terus diikuti. Itulah inciting accident-nya. Apa peristiwanya? Si tokoh kita yang baik-baik aja ini kemudian punya masalah ya dan kita menciptakan dia untuk punya masalah gitu. Misalnya dia hidupnya normal baik-baik aja tiba-tiba nih ada tsunami datang gitu. Nah, itu sebenarnya kalau dalam konflik itu ya, kalau misalnya lebih lanjut lagi ada problem internal, ada problem eksternal ya. Tapi itu nggak usah dipikirin dulu. Yang penting si tokoh yang udah kalian ciptakan ini coba cek punya nggak, kalian udah siapin belum masalahnya di tahap 2 ini, karena dia harus punya inciting event, ada peristiwa sesuatu yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu, membuat dia maju gitu, atau membuat dia harus berada dalam sebuah situasi di mana dia harus melakukan sesuatu, bisa menolong dirinya sendiri atau bukan
bukan menolong ya, mungkin bisa dia sesuatu yang dia kaget karena struggle ya. Rising action, di mana disinilah kita menunggu dia. Kalau misalnya kita menciptakan si karakter ini bermasalah, misalnya dia tiba-tiba bermasalah karena kehilangan pekerjaan sementara dia punya hutang gitu ya, dan membuat dia harus dikejar-kejar sama debt collector gitu ya. Nah, ini struggle gitu. Di sini karakternya harus melakukan sesuatu untuk menghadapi problemnya dia ya. Disinilah dia akan mengalami aksi-aksi. Disinilah dia akan berusaha keluar dari problemnya dia, menyelamatkan dia dari apapun problemnya dia. Bisa juga problem dia, bisa juga problem orang yang dia sayangi. Ini adalah rising action-nya. Kalau film-film hero itu ya biasanya bagaimana sesuatu atau seseorang gitu ya. Kalau di film misteri adalah bagaimana dia menemukan siapa pembunuhnya. Murder in Orient Express, semua orang menjadi tersangka. Si detektif bingung loh, bagaimana bisa nih semua orang menjadi tersangkanya. Dia harus mencari siapa nih, nggak mungkin nggak ada tersangka. Nggak mungkin semuanya tersangka, atau nggak mungkin semuanya tidak bersalah gitu kan. Dia mencari tahu. Atau di dalam sama di Knives Out juga, Knives Out siapa nih si pembunuhnya. Itu adalah si rising action ketika dia menyelidiki siapa pembunuhnya. Ya kan? Terus tahap keempatnya adalah climax. Climax ini tahap titik balik dari aksi, di mana terjadi perubahan dramatik dari aksi. Artinya bisa juga di sini kalau kita balik lagi ke film misteri adalah momen ketika ternyata dia salah. Dia udah menunjuk tapi terus dia salah. Itu adalah klimaksnya. Gitu. Bisa dianggap kayak kekalahan padahal sebenarnya enggak. Gitu. Kalau di drama ya bisa ketika dia hampir mendapatkan sesuatu, tapi ternyata dia nggak bisa, masih tetap nggak bisa dapetin itu. Ya, klimaksnya. Di mana si tokoh utama akan mempertimbangkan lagi, apakah dia udah menjalani semuanya dengan benar, gitu. Dan dia akan kembali lagi dan mencari lagi point of view yang lain terhadap problemnya dia, terhadap masalahnya dia. Nah, kita lihat lagi sekarang ada tahapan kelima, yaitu falling action. Falling action adalah setengah bagian dari dramatik cerita, lanjutan dari klimaks yang biasanya menunjukkan peristiwa kejatuhan setelah klimaks. Yaitu dia, kalau dia adalah seorang detektif, dia bisa jadi dia juga dituduh sebagai jangan-jangan dia nih pembunuhnya gitu, bisa gitu juga. Atau dia tiba-tiba diserang oleh si pembunuh misterius gitu. Just itu yang banyak akan terjadi di film-film misteri. Lalu dilanjut dengan tahap ke-6, resolution, di mana ketika di endingnya nih, dia udah mau kalah banget, tiba-tiba ada jalan keluarnya, gitu. Akhir dari Kayaknya Mbak Lintang ke out ya? Oh ada, kirain aku diskon. Iya, tadi kayaknya ke out ya. Kita lanjut lagi ya. Lanjut aja. Sorry, tadi kepotong ya. Tadi aku sampai mana ya? Sampai yang resolution deh kayaknya tadi ya.
conclusion ya. Oke, alright. Ya, kita lanjutkan resolution ya. Jadi resolution itu tahapan di mana akhir dari following action. Jadi dia sepertinya yang kayak dia udah mau kalah gitu, tapi terus kemudian muncul ini baru, muncul petunjuk baru gitu. Terus biasanya nih pada saat ini nih ya, kayak dia lost hope, tapi terus dia tiba-tiba menemukan sesuatu gitu. Nah, baru kemudian dari situ, tapi belum benar-benar ketahuan ya, baru dia kayak, oh ya oke, kayak di Hercule Poirot yang di Orient Express kan dia akhirnya suruh semua orang dikumpulin. Oh ya, gue udah tahu nih apa yang terjadi gitu kan. Masuk ke tahap 7 denouement. Denouement ini semua penjelasannya. Yaitu semua film-film misteri itu rata-rata gitu. Hercule Poirot, terus Sherlock Holmes, itu pasti dia akan taruh penjelasan di belakang. Even Knives Out juga gitu, ditaruh penjelasan di belakang. Jadi setelah penonton ngikutin pencarian dia dan lain-lain, baru akhirnya rahasia dan kesalahpahaman yang belum terungkapkan di dalam cerita akhirnya diungkapkan. Di sini semuanya akhirnya dibuka, termasuk pengungkapan tokoh antagonis. Jadi intinya adalah yang sebelum-sebelumnya ini adalah bagaimana struggle-nya dia nih dalam menyelesaikan problemnya dia. Misalnya problemnya dia adalah, dia harus menemukan siapa pembunuhnya si A. Itu dia sepanjang itulah kita mengikuti kisahnya dia. Gitu. Nah, jadi kalau kita melihat secara utuh ya, itu seperti ini nih kira-kira gambarnya. Ya. Dari yang pertama nih exposition, terus udah gitu dia naik, ketika turunnya tuh nggak kembali lagi ke awal, gitu, masih akan lebih naik sedikit. Itu ininya ya, emosinya. Ini semua di artofnarrative.com. Jadi kalau teman-teman mau ada yang mau ngecek lagi atau mau dapetin ini materi ini, silakan ke artofnarrative.com. Nah, itu adalah era di tahun-tahun di mana masih peradaban masih sangat tradisional banget ya, masih klasik banget. Kalau di zaman modern ini kita mengenal ada banyak sekali struktur yang diciptakan oleh para penulis-penulis yang yang memang sudah mumpuni di bidangnya. Ada banyak sekali, ada Sitfield, ada di Hollywood aja ada banyak gitu ya, dan ini teori Sitfield ini yang teori paradigma dia ini adalah teori yang cukup lumayan sangat populer di para penulis-penulis yang sedang mempelajari tentang struktur. Kurang lebih hampir sama seperti Freytag, cuman dia tetap ada babak 1, babak 2, babak 3. Ini gabungannya Freytag dengan Aristoteles. Dia bikin ada inciting incident, ada plot point, ada pinch 1, midpoint, pinch 2, plot point 2, ada climax. Ada setup, confrontation, dan resolution. Yang membedakan dia adalah ini. Membedakan dia dengan yang si Freytag itu adalah dia punya pembagian babak yang dia berikan sifat-sifat di situ. Setup itu berarti pengenalan, di mana di situ sudah ada tokoh utama, antagonisnya juga udah ada, kemudian problemnya dia, konfliknya itu semua udah ada di babak 1. Terus apa peristiwa yang mendorong dia untuk masuk ke babak 2 itu ada di plot point 1. Nah, ini dia. Act 1 itu adalah proses di mana karakter utama atau sang protagonis menemukan plot point-nya, menemukan apa tujuannya dia, kenapa dia harus ada di situ, gitu. Ya, itu momen ketika dia tahu dia harus mencapai satu tujuan. Dan penonton juga tahu, gitu. Apa sih tujuannya dan dia harus mencapai itu karena apa? Kenapa sih, gitu. Sehingga di babak pertama ini kita udah kasih tahu penonton bahwa dia akan misalnya dia harus mencapai ini
mencapai tujuan ini, kalau enggak dia bisa mati gitu misalnya. Dia harus menyelamatkan ini, kalau enggak si ini mati gitu. Apakah dia sebagai hero, apakah dia yang juga punya problem? Apakah yang punya problem itu dia sendiri gitu. Nah, gimana cara dia mendapatkannya, itu yang menjadi pendorongnya dia yang masuk di plot point-nya ini. Nah, ini nih biasanya dia di 20 sampai 30 menit pertama. Tapi ya kalau kita bicara soal cara bertutur Hollywood, sekarang Hollywood dalam waktu 5 menit sampai 10 menit kita udah tahu dia mau ngapain. Gitu. Biasanya secepat itu memang. Ya. Kemudian di babak kedua, ya, yang ditandai dengan adanya plot point 1, itu kita tahu di first half-nya ini ada babak konfrontasi. Ada midpoint-nya kan ya. Midpoint itu titik di mana biasanya protagonis akan mengalami perubahan keberuntungan. Kayak tadi yang saya udah sebutkan, yang dia harusnya bisa menyelamatkan diri atau dia seharusnya bisa menemukan siapa pembunuhnya, tapi ternyata dia salah, gitu. Itu midpoint, ya. Dia mungkin tadinya dia berhasil nih mencari terus dia tiba-tiba ternyata dia menemukan, oh ini pasti ini nih pembunuhnya nih. Ternyata salah, gitu. Ternyata bukan orang itu pembunuhnya, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal film action gitu ya, ini adalah momen ketika ternyata dia kalah gitu. Kalau film action, penonton akan mengira, oh dia bakal kalah nih gitu. Tapi kita kayak yang gemes-gemes gitu, masa sih dia kalah gitu. Kita akan merasa gitu karena di sini nih sampai menuju ke plot point ketiga, ini hambatannya makin lama makin berat. Yang dia pikir dia benar ternyata dia salah. Yang dia pikir si orang ini udah nggak ketolong lagi, ternyata orangnya, si penjahatnya ternyata masih hidup gitu misalnya. Jadi ini momen ketika dia merasa desperate. Ya. Babak kedua ini biasanya makan waktu 30 sampai 60 menit, udah menjelang akhir tuh. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita suka gini ya, aduh nih gemes banget sih nih cerita ini nih, kayaknya orangnya bakal kalah nih, dia bakal ini nih gitu, terus kita ngeliat jam, oh 60 menit, oke kayaknya dia masih punya kesempatan nih gitu. Itu adalah momen kita merasakan itu. Nah, selanjutnya adalah act 3, babak ketiga. Ya. Di mana nih terjadi si klimaksnya ada di sini, inti dari semua perjuangan ya bahwa dia akan memenangkan pertarungan ini, di mana dia udah benar-benar pokoknya all out deh pokoknya, berjuang habis-habisan gitu. Dan diselesaikan dengan akhirnya bagaimana, ketemu atau enggak pembunuhnya, siapa sebenarnya pembunuhnya dan lain-lain. Itu udah resolutionnya itu udah ada di babak ketiga. Nah, selanjutnya kalau kita lihat nih, yang kalau tadi kan nggak ada warna-warninya, ini ada gambarnya nih warna-warninya. Kayak apa sih? Ini ada di sini nih, ada ini pembagiannya. Kalau ini udah ketahuan dengan ini ya, kalau teman-teman lihat ini udah ketahuan dengan minute-nya, ada time-nya. Itu yang warna hijau. 0 sampai 30, 30 sampai 60, 60 sampai 90, 90 sampai 120. Ya. Boleh dibandingkan dengan realitanya. Kalau teman-teman nonton film terus begitu, coba lihat deh, dihitung dengan jam gitu ya, dengan stopwatch. Benar nggak sih dia babak pertama itu habis di 30 menit gitu. Benar nggak sih klimaksnya itu berada di menit ke sekian? Pas di 90 menit ke 90 berapa dia bisa mulai masuk ke babak kedua? Endingnya di mana? Film kan biasanya dia antara 90 sampai 120 menit. Nah, tadi saya udah sempat bilang, ada banyak banget nih penulis-penulis yang bikin teori-teori. Kalau tadi Sitfield dia punya 3X structure, Michael Hauch itu dia punya 6-stage plot structure. Nah, ini dia juga bikin teori-teori. Dia ada turning point, bahkan di babak 1 tuh, antara babak 1 sebelum masuk ke babak 2 aja udah ada turning point 1. Ada turning point 2, ada turning point 3, turning point 4, turning point 5. Sementara kalau di Sitfield dia cuma punya
turning point 1, middle point, sama turning point 2 gitu aja. Ini dia punya 5 turning point-nya. Dia ada outer journey gitu. Dia ada stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5, stage 6, semuanya itu punya fungsi kalau di dia ya. Bahkan dia ada persentasenya bahwa stage 1 itu setup-nya itu cuma 10% dari cerita. 25% dari cerita itu udah masuk ke turning point 2. Isi ceritanya, isi filmnya itu 50% itu di act 2. Hitungannya harus kayak gitu. Di 75% sampai ke 100 itu udah act 3, babak ketiga. Ya. Sebenarnya sih intinya itu tetap kembali lagi ke Freytag. Semuanya ini masih menggunakan itu. Ada 3 babak. Tetap ada 3 babak sama seperti Freytag, cuman dia melarin lagi nih dengan teori-teorinya. Ini sih semuanya sih menurut saya sama aja, cuman dia mungkin bisa yang ini lebih detail gitu ya. Terus udah gitu ada lagi Christopher Vogler, The Hero's Journey ya. Kalau ini dia lebih ke based on character journey. Jadi dia story-nya tuh based on character. Jadi memang ada cerita yang based on plot, ada cerita yang based on character gitu. Istilahnya character driven atau plot driven. Kalau character driven ini seperti ini. Jadi dari awal yang di-create adalah yang dipersiapkan adalah journey-nya, perjalanannya karakter. Of course di Christopher Vogler ini kebanyakan nih film-film biopik ya, pastinya dia akan pakai hero's journey gitu. Dia ordinary world dulu si karakternya, dia ngikutin si tokoh utamanya nih. Kemudian si tokohnya akan masuk ke special world, habis itu dia mengalami macam-macam di dalam special world-nya ini, sesuatunya mengguncang di dirinya, yang dia di awal itu punya pemikiran yang sederhana tentang kehidupan, terus dia masuk ke act 2, dia dihajar, digempur oleh berbagai macam problem ya, kemudian masuk ke act 3, ordinary world lagi, tapi udah dirinya yang baru lagi gitu, dirinya yang sudah berkembang. Mungkin di act 1 dia awalnya adalah orang yang naif, dia masuk ke act 2 dia mengalami berbagai macam cobaan yang merubah pikirannya dia, yang tadinya dia naif, akhirnya ketemu dia dibohongin orang, bla bla bla, sampai di act 3 dia udah menjadi orang yang baru gitu ya. Kalau ini dia based on character. Nah, kemudian ini contoh aja ya, sebegini nih kalau kalian mencoba untuk misalnya kalian udah punya cerita nih ya, coba aja masukin ke dalam setupnya ini di Act 1 apa sih, di Act 2 apa sih, di Act 3 apa. Ini untuk film Attack of the Clones aja, lihat seribet ini semuanya. Dia ada sih sebenarnya teori gitu ya yang bilang bahwa karakter utama itu akan bagus kalau dia mengalami perubahan. Nah, kita bisa lihat nih di sini ini kan karakter utamanya ini adalah si Obi-Wan kan, karena yang punya misi si Obi-Wan. Dan terus habis itu dia ketemu sama Anakin, dia ketemu sama Padme, terus ada story-nya Padme sama Anakin juga gitu ya. Terus ada apa? Kalau ngelihat keseluruhan kisahnya nih tentang Star Wars ini, kita akan tahu nih bahwa nantinya Anakin akan jadi siapa. Kita tahu gitu. Tapi dia udah mempersiapkan ini semuanya tuh dengan detail. Semua ceritanya dengan detail. Ini contoh yang unik sih tentang struktur cerita, karena kan dia juga mengeluarkannya juga, dia keluarin yang pertama kali keluar malah bukan yang awal cerita malah yang baru sekarang yang keluar gitu kan. Itu karena dia udah bisa bermain-main dengan struktur ya, kayak dia udah bikin ya, ini apa sih ya, ini ada clone story, ada love story, dan ini mix dari keduanya gitu. Nah, ini ceritanya pada zaman dahulu kala, di zaman kerajaan bikin drama dan lain-lain, ini ada orang namanya William Wallace Pope. Dia menciptakan Plotho. Plotho itu generator plot
yang mengungkapkan teori tentang 3 elemen penting dalam penciptaan plot, yaitu protagonis, konflik, dan penyelesaian. Jadi dia punya satu buku yang tebal sekali. Jadi kalau teman-teman ngecek di Google gitu ya, itu bukunya tebal banget. Isinya tentang misalnya ada karakternya kayak gini. Terus kira-kira dia punya problem, nanti dia akan kemana? Jadi kayak semacam map book untuk karakter, ya. Dan itu benar-benar tebal banget. Nah, isinya tuh jadi kayak gini. Jadi ini kayak teori gitu ya. Kayak teori, oke, kita punya karakter gini, terus nanti dia begini gini gitu ya. Ini punya teori. Ah, ini saking banyak nih sampai nggak kelihatan nih. Saya juga nggak suggest ya teman-teman untuk bikin. Tapi yang di bagian ini nih adalah bagian si karakternya. Ini kalau ditulisnya a person in love, a married person, apalagi bla bla, ini adalah tentang karakternya. Terus di sini ya si person in love nih, kalau misalnya dia nomor 1, dia apa? Dia punya masalah gini. Terus udah gitu masuk ke sini, kita bisa pilih nih problemnya dia apa, dia mengalami nanti di sini adalah babak kesekiannya. Cuman saya juga nggak pakai ini sih, nggak terlalu penting lah menurut saya gitu ya. Yang penting itu adalah yang ini nih, yang saya udah kasih tahu teman-teman, bisa pilih ini sebagai pegangan, karena di sini udah ada menit-menitnya tinggal diisi aja nih. Atau bikin yang seperti ini, diisi aja nih yang ininya, si siapa, kenapa gitu, diisi aja. Terus jadinya ya, atau yang ini, atau misalnya dipilih cerita yang dengan hero's journey gitu ya. Dan ini kayak gini nih, jadi bakal seberantakan ini gitu sebenarnya. Gitu. Jadi kalau yang itu saya nggak yang Ploto saya nggak menyarankan ya. Nah, gitu aja. Selamat menyayangi struktur kalian. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga saya bisa memberikan inspirasi buat teman-teman untuk menciptakan cerita-cerita yang oke, gitu. Silakan Mbak Daras. Oke, makasih Mbak. Ternyata saya juga baru tahu nih ya Mbak, ternyata untuk teori 3 babak ini nggak cuma dari 1 orang ya sumbernya ya. Betul, nggak cuma dari 1 orang. Jadi banyak sekali. Ini aja saya cuma kasih beberapa, padahal ada banyak banget orang yang punya teori-teori macam-macam. Ada Don Livingston juga dia punya, terus ada Ninja kayaknya yang belum diketahui. Oke. Nah, kalau dari Mbak Lintang sendiri, kalau setiap nulis, rata-rata pakai yang mana sih, Mbak? Atau mungkin Mbak udah punya semacam rumus tersendiri gitu, yang suka dipakai pada saat menulis? Kalau untuk film, aku memang menggunakan sheet film aja, karena itu paling simpel gitu, dan aku bisa bikin banyak isian gitu ya kalau pakai. Tapi sebenarnya sih nggak terlalu mengganggu banget sih mengikuti siapa itu. Karena semuanya tetap aja balik lagi ke freestyle, cuma 3 babak aja udah, opening, middle, ending, udah cuma itu aja. Kita mau isi apaan aja di situ bisa terserah kita gitu. Oke. Nih kayaknya di kolom chat udah ada beberapa yang mau nanya nih Mbak. Kita mungkin langsung ke sesi tanya jawab aja ya Mbak ya. Mungkin pertama dari Diah Nur. Mau dibacakan sendiri mungkin dari Mbak Diahnya? Atau saya bacakan aja? Bacain aja ya, oke. Jadi Mbak Diah mau nanya nih Mbak Lintang, katanya. Saya ingin menulis novel dengan tema murder mystery. Murder mystery, bagaimana caranya agar dapat merancang timeline cerita dengan yang rapi? Seperti itu. Hampir semua cerita yang misteri itu awalnya menuntun penonton untuk misalnya dibikin sengaja banyak, rata-rata begitu. Jadi misteri itu adalah ketika kita menyimpan informasi serapat mungkin gitu. Bahkan tokoh utamanya juga tidak tahu tentang misteri itu gitu. Kayak contohnya
di film Knives Out, mayatnya ada, abis itu mayatnya nggak ada, gitu. Itu kan membingungkan, misteri gitu kan. Itu misteri. Misteri itu adalah penggiringan dugaan penonton. Itu adalah misteri. Ketika penonton mengira A, ternyata B, tapi ternyata bukan B juga, gitu. Nah, itu kita hanya bisa membuat itu tersimpan dengan baik adalah kalau kita udah susun itu tadi, plotnya itu, strukturnya itu. Gitu. Kalau kita, jadi sebenarnya keuntungannya dengan berpikir secara teratur melalui plot itu adalah kita jadi akhirnya bisa menukar-nukar gitu. Oh ini harusnya di sini aja deh, atau ini ntar di sini aja. Nanti akan ketahuan, akan terasa gitu. Kalau kita udah mengikuti rancangan itu. Jadi kalau udah dibikin tuh 3 babak, oke babak pertama isi ini, babak kedua isi ini, babak ketiga isi ini. Nanti ketahuan nih, oh kayaknya nggak enak nih kalau ini, oke kita ulang lagi, kita bikin gitu. Jadi selesai. Nah juga kadang-kadang setelah kita baca lagi, wah ini lebih seru nih kalau kayak gini. Be free untuk membuat perubahan-perubahan dari yang sudah kalian susun. Walaupun itu udah rapi, tapi kalau menurut kalian masih belum oke, baca aja. Susun lagi dari awal. Gitu. Halo. Saya nge-freeze ya? Ya. Ya, selanjutnya. Mbak Daras. Oke. Halo. Maaf nih koneksinya nggak stabil kayaknya. Oke deh, tadi udah dijawab ya Mbak ya, yang pertama ya. Mungkin bisa langsung kita jawab untuk pertanyaan yang kedua, Mbak. Halo? Reza Fahlevi ya? Ya, betul. Iya, Reza Fahlevi ini pernah ikut workshop nih ya sama aku ya, Reza. Bukan sama aku sih dia, tapi ikut workshop sih kalau nggak salah ya. Ini bagaimana cara kita mengimplementasikan plotting seperti ini kalau protagonisnya lebih dari satu, dan apakah kita bisa mengalih fungsi plot struktur agar bisa digunakan ke antagonis. Mungkin teman-teman perlu tahu ya bahwa penonton itu dia harus mengalami proses identifikasi supaya dia bisa mengikuti kisah ini, ceritanya. Jadi pastinya hanya akan ada satu point of view. Nah, problemnya sekarang point of view bisa dari protagonis, bisa juga dari antagonis. Contoh point of view dari protagonis, of course, Hercule Poirot, Sherlock Holmes, ya, film-film itu pasti cuma punya satu protagonis yang diikuti kisahnya, jagoan-jagoan itulah ya. Jadi protagonis itu sebenarnya cuma satu, ya. Karena kalau terlalu banyak orang, ada aja sih film yang mencoba untuk membuat protagonis banyak, tapi tetap aja biasanya itu kecuali punya potensi untuk bikin multiplot gitu ya, baru bisa pakai protagonis multiplot yang terlalu gimana, kecuali dia mungkin film omnibus gitu-gitu, mungkin aja bisa. Nah, itu kalau point of view dari protagonis. Bagaimana kalau point of view yang dari antagonis? Ada nggak sih film yang point of view dari antagonis? Ada, jelas. Kalau kalian nonton di Netflix itu ada judulnya I Care a Lot. Kita benci banget sama tokoh utamanya karena dia adalah antagonis. Dia perempuan yang licik. Jahat kayak setan lah gitu ya. Tapi kita ngikutin terus ceritanya karena point of view-nya dari dia sebagai seorang antagonis, kita ikutin kisahnya gitu. Nah, jadi kalau plot struktur agar bisa digunakan ke antagonis,
itu bukan plot yang digunakan ke antagonis, tidak, tapi point of view-nya, cara berceritanya melalui antagonis gitu. Di ending sih kita tetap ngikutin kisahnya dia tetap punya problem-problem yang dia hadapin, tapi kita tahu bahwa dia adalah karakter yang menghalalkan segala cara gitu. Dan nanti di ending kita akan ketemu gitu, akan tahu oh ternyata fungsinya dia begini, ternyata kenapa kisahnya dia diikutin karena gini, kita akan tahu itu gitu. Ya. Oh ya, kalau dari Mbak Lintang sendiri pernah bikin cerita yang dengan genre misteri sih nggak sih Mbak selama ini, atau misalkan masih kebanyakan drama kayak gitu? Aku pernah bikin misteri tapi dari novel sih zaman dulu banget. Adaptasi dari novel tuh aku sampai lupa ya. Ceritanya tentang pembunuhan juga sih, FTV lah gitu. Jadi ceritanya itu sebuah rumah yang di setiap malamnya itu selalu ada pintu selalu terbuka gitu loh paginya gitu. Terus ini dari novel, cuman saya lupa novelnya, judulnya juga saya lupa. Tapi waktu itu saya masih belum terlalu jago ya dalam mengolah informasi cerita dan lain-lain. Jadi saya setia banget sama si novelnya itu. Mungkin kalau sekarang saya disuruh bikin cerita yang misteri gitu, mungkin bisa lebih baik lah ya dari sebelumnya gitu ya. Tapi belum pernah sih bikin cerita lagi yang misteri. Tapi kalau secara struktur kayak gitu masih sama aja ya Mbak ya? Kayak misalkan apakah genre berpengaruh gitu terhadap si struktur yang kita bikin? Hampir semua cerita menggunakan struktur yang sama. Action, drama, hampir semuanya menggunakan cerita yang sama. Sehingga kalau menurutku, kalau misalnya kita mau bersusah payah gitu ya, mencoba mengaplikasikan struktur itu, terus kita mencoba, misalnya tadinya kita bikin drama romantis gitu ya, jadi oke ini udah selesai, bisa apa enggak gitu, silakan silakan dicobain aja gitu. Terus oke sekarang mau nyobain bikin buat film horor gitu ya, hampir semuanya tuh nggak akan berubah, strukturnya pasti akan kayak gitu, ada opening, middle, dan ending. Oke. Selanjutnya ini saya mau bacain pertanyaan dari Indriani ya. Indriani Santoso, katanya malam Mbak Lintang, mau tanya, seberapa penting sih menurut Mbak unsur kekerasan dan ancaman seperti suspense di dalam cerita misteri? Apakah bisa sebuah cerita misteri tanpa elemen tersebut? Terima kasih Mbak. Misteri itu sebetulnya apa sih? Misteri itu kan sebetulnya kebenaran yang tidak mudah ditemukan, kebenaran yang dicari, gitu kan? Penyelesaian yang di ujungnya itu diharapkan ada kebenaran. Berarti yang diharapkan berarti sebelumnya adalah ada sebuah peristiwa di mana di situ terjadi terjadi misteri ya, terjadi ketidakjelasan gitu. Kayak misal siapa sih sebenarnya yang bunuh, atau siapa sebenarnya yang mencuri gitu, atau siapa sebenarnya yang mengganggu pakai orang atau setan gitu misalnya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau kekerasan belum tentu sebuah cerita misteri memerlukan kekerasan. Ancaman belum tentu juga perlu. Ketika kebenaran itu tidak ditemukan aja udah membuat penonton gelisah sebenarnya. Karena kan dikasih satu info, manusia tuh selalu pengen tahu, selalu kepo. Nature manusia tuh ya selalu pengen, misalnya nih ada cerita misteri, ada cerita misteri, terus ada orang yang meninggal, terus kita pengen tahu nih ceritanya gimana, gitu. Nah, itu kan sebenarnya yang diinginkan. Jadi kalau kekerasan belum tentu sebuah cerita misteri memerlukan kekerasan. Ancaman belum tentu juga perlu. Ketika kebenaran itu tidak ditemukan aja udah membuat penonton gelisah sebenarnya. Karena kan
kisah orang, nggak usah suami istri ada sebuah pulang itu aja pasti ada pertanyaan, gimana sih Bapak? Jangan-jangan itu kan adalah bagaimana penonton mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, itulah misteri gitu. Kayak gini, kayak contoh orang yang kehilangan kucing aja misteri kan, kemana kucingnya? Diambil orang kah? Dibunuh orang kah? Dijual atau apa? Kan enggak, belum tentu kekerasan, belum tentu ancaman gitu. Suspense itu adalah ketika penonton berharap problem itu selesai, tapi ternyata dia masih punya problem lagi, itu suspense gitu. Suspense itu adalah penyelesaian yang ditahan, itu suspense banget. Kayak suspense itu adalah ketika misalnya kita berada di pengadilan gitu ya, terus menunggu apakah dia dibebaskan atau tidak. Menunggu itu suspense-nya. Gitu. Atau ketika kita lagi naik motor nih, lagi naik motor dan kita tahu kita nggak pakai helm dan nggak bawa SIM, ya. Terus tiba-tiba kita ngeliat di ujungnya itu lagi ada keramaian. Itu suspense karena kita takut jangan-jangan itu polisi. Itu suspense tuh, mau balik arah kemacetan gitu, dan pasti takut ketahuan. Itu suspense. Jadi kita menunggu problem itu selesai, tapi tidak selesai karena ada problem, ada konflik yang lain gitu. Oke, gimana Mbak Indriani, sudah terjawab? Nanti mungkin kalau ada yang mau tanya lagi bisa disambung lagi ya. Boleh. Oke. Ini yang selanjutnya dari siapa nih? Mbak Desi. Lumayan panjang nih pertanyaannya. Yang pertama katanya, Mbak Lintang mau tanya kalau mau belajar penulis skenario itu bagaimana ya? Ada aturan atau tata cara penulisannya berbeda dengan prosa. Lalu tadi Mbak Lintang menyebutkan bahwa skenario sudah terbayang visualisasinya. Nah, itu perlu memikirkan hal tersebut mungkin untuk diwujudkan oleh filmmaker-nya atau tidak. Atau pada saat skenario tersebut akan diadaptasi, akan ada penyesuaian lagi. Oke, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya. Iya, digabung banyak satu-satu. Gimana kalau mau belajar skenario? Belajar skenario itu yang terbaik adalah sekolah memang. Sekolah penulisan skenario. Tapi sekolah itu saat ini tuh ya ada pendidikan formal yang untuk penulisan skenario itu ada IKJ, ada BINUS, ada multimedia, dan beberapa SMK itu sudah mengajarkan penulisan skenario. Jadi saya sendiri pernah beberapa kali dapat informasi ada SMK yang memang udah belajar menulis skenario gitu. SMK yang berhubungan dengan media ya, audiovisual gitu. Nah, jadi silakan mencari yang paling tepat untuk Anda. Belajarnya di mana. Kalau misalnya memang sekiranya masih sempat untuk sekolah, silakan sekolah. Tapi sekiranya memang tidak punya waktu karena punya profesi lain atau karena punya keterbatasan waktu gitu ya, Anda bisa coba mencari short course, kursus gitu. Kayak yang sedang saya lakukan ini, saya kasih kelas-kelas di project-projectnya masterclass gitu ya, atau misalnya short course. Biasanya tuh ada banyak sekali kayak di Kemendikbud tuh sering banget mereka bikin short course untuk penulisan skenario gitu. Karena teman-teman saya tuh beberapa ada juga mengajarkan di situ gitu ya. Atau bisa ke ini kreatif industri kalau nggak salah juga dia nanti akan ada short course juga. Gitu. Nah, kalau misalnya masih nggak punya waktu juga yang tapi pengen banget belajar gitu ya, bisa cek di YouTube sih. YouTube itu banyak sekali kelas-kelas short course yang gratisan kayak cara menulis ini ya, itu bisa belajar dari situ gitu ya. Nah,
Terus aturan atau tata cara penulisan berbeda dengan prosa, betul, beda banget. Prosa itu menggunakan bahasa literasi. Kalau skenario menggunakan bahasa visual, isinya adalah perintah-perintah visual gitu. Info-info visual, penggambaran visual, semuanya deskriptif gitu. Sementara kalau kita bicara dengan literatur, kita membaca literatur gitu ya. Dengan literasi itu bahasanya tuh banyak menggunakan ada hiperbola gitu. Ini contoh aja, contoh. Misalnya kita sudah menceritakan tentang satu karakter. Nih karakter ini dia berada di bawah terik matahari. Panasnya membakar sampai ke jiwanya dia. Kemudian keringat mengalir deras seperti air sungai gitu ya. Nah, itu bahasa prosa, itu bahasa literatur. Kalau itu divisualkan, kalau itu di skenario, itu akan divisualkan. Bagaimana visualnya menggunakan bahasa itu? Dia berdiri di bawah matahari yang membakar sampai ke jiwanya. Apakah kita akan memberikan visual orang kebakaran dari dalam media kebakaran? Kan enggak mungkin gitu. Terus keringat mengalir seperti sungai. Terus kita mau bikin visualnya dia keringetan terus jadi sungai gitu. Ya, seperti itulah ininya. Seperti itulah perbedaannya gitu. Jadi kalau di skenario nggak bisa dengan bahasa itu, harus yang bisa divisualkan. Nah, kenapa bahasa prosa itu beda ya? Karena prosa kan nggak ada visualnya, visualnya ada di kepala kita sendiri. Kita membayangkan itu ada di kepala kita gitu. Skenario pastinya penulisnya tidak akan gunakan istilah-istilah itu, istilah-istilah hiperbola itu gitu. Nah, terus selanjutnya pada saat skenario tersebut akan diadaptasi akan ada penyesuaian. Ya, tadi udah saya jawab pastinya. Karena penulis skenario tidak mungkin menuliskan bahasa prosa di dalam penulisan skenario-nya. Gitu kira-kira. Oke. Sudah cukup Mbak Desi? Atau masih ada yang masih bikin penasaran? Bisa ditanyain lagi ya. Nah, selanjutnya dari Nawang. Katanya, malam Mbak Bintang, Mbak, sejauh mana sih sebuah cerita drama mampu dieksplor tanpa harus membuat adegan sedih-sedihan, tapi berhasil membuat penonton menangis? Kata terima kasih. Ini Nawang tahu nih jawabannya nih. Nawang udah pernah ikut kelas desain ini dia. Tapi buat teman-teman lainnya ya, jadi kalau cerita drama itu yang tanpa membuat adegan sedih-sedih tapi membuat penonton menangis adalah kisah yang bisa membuat penonton merasakan empati gitu. Atau bagaimana kita bertutur tapi memang dari kita membuat visual-visual itu membuat penonton simpati dan empati. Kalau itu tidak berhasil kita pancing, kita nggak akan bisa membuat penonton merasakan terharu dan menangis. Jadi kalau si tokoh utamanya itu menangis, penonton juga nggak akan menangis kalau kita tidak berhasil membuat empati, gitu, membuat simpati. Bagaimana caranya membuat simpati? Bagaimana caranya membuat empati? Ya caranya berarti membuat penonton relate terhadap konflik yang dimiliki oleh si tokoh utama. Jadi problemnya harus problem yang kira-kira penonton juga merasakan itu, gitu. Kalau misalnya kita bikin si karakter ini ya, dia menikah sama orang yang kaya raya banget gitu ya, terus udah gitu tiba-tiba dia ditipu sama orang ya, gara-garanya dia misalnya dia selingkuh sama seorang cowok, terus dia ditipu nih sama cowok ini sampai habis-habisan uangnya dia gitu ya. Terus dia sedih banget. Terus dia dalam sedihnya dia bilang, wah aku nggak punya duit loh, di tabunganku cuma ada 7 juta doang. Apakah itu relate dengan kita? No, kita bisa mengeluh kalau di tabungan kita cuma tinggal 1.500 atau 15.000 gitu. Itu nggak relate sama seluruh penduduk urban gitu misalnya, problemnya kayak gitu. Dan itu kan problemnya dia sendiri, dia yang udah salah. Kita
susah mau empati sama dia. Tapi kalau kita punya problem, kita memunculkan karakter yang dia berusaha untuk mencari nafkah, mencari uang buat keluarganya, mati-matian sampai dia pura-pura dia udah makan, padahal dia belum makan, dia dapat nasi dan dia kasih ke anak-anaknya dia. Terus udah gitu terjadi sesuatu sama dia dapat uang, terus tiba-tiba uangnya itu hilang karena ditipu orang. Terus dia pulang ke rumah, dia ngeliat anak-anaknya belum makan. Terus dia bilang sama anak-anaknya, wah kita hari ini yuk tahan-tahanan nggak makan yuk gitu. Nangis nggak kita? Nangis. Kita merasa empati sama dia. Kita tahu dia orang yang jujur, dia bekerja keras, dia dapat uang terus dia ditipu orang. Gitu. Kita empati, simpati gitu. Dibandingkan dengan karakter yang dia bilang, aduh baru kali ini hidup gue cuma punya duit 7 juta doang misalnya gitu ya. Kita nggak sedih, tapi dengan si orang ini nggak punya apa-apa dan dia setiap malam selalu menahan lapar karena makanan yang dikasih ke anaknya. Kali ini dia nggak bisa bawa makanan buat anak-anaknya. Nangis, gitu. Itu aja. Oke, mungkin itu juga kenapa di Indonesia lebih banyak ini ya Mbak, peminat cerita-cerita di genre kayak drama, gitu, romance, karena lebih relate mungkin gitu ya Mbak, sama kehidupan kita. Iya, iya. Tapi belum tentu juga penonton nggak mau mencari sesuatu yang bersifat fantasi, gitu. Karena banyak juga penonton yang kepingin melupakan kenyataan malah dalam kehidupannya dia, kepingin terhibur, gitu. Kepingin bisa memikirkan hal lain yang tidak berhubungan dengan problemnya dia sehari-hari, gitu loh. Jadi juga sebenarnya cerita yang drama yang berat-berat itu juga belum tentu diminati sih sama penonton, gitu. Oke. Tapi kalau sejauh Mbak sekarang berkecimpung di dunia industri, lebih banyak apa ya dari para PH tuh lebih banyak yang mencari cerita dengan genre tersebutkah atau pernah dapat apa ya? Ada juga yang mencari cerita dengan genre yang justru belum pernah dibuat gitu di industri perfilman Indonesia. Cerita fantasi itu sebetulnya saat ini sedang banyak diminati ya. Atau cerita yang sederhana tapi punya pesan-pesan moral yang tinggi itu banyak juga gitu. Atau malah kisah yang selama ini kita ragu untuk ceritakan itu juga termasuk yang sedang sangat diminati. Tapi tergantung platformnya. Kalau film bioskop udah pasti film keluarga yang mendominasi. Kalau TV itu udah pasti drama yang mendominasi. Kalau OTT itu udah pasti film-film yang ada hubungannya dengan kekerasan, seks, drama komedi, kayak gitu-gitu. Kalau di TV itu ya mungkin karena gini, mungkin kebanyakan penontonnya tidak terlalu berfokus kepada ceritanya, tapi fokus terhadap dialognya. Jadi dia nggak mesti nonton, tapi dia tinggal nyalain, kencengin volumenya aja gitu, dia bisa sambil nyetrika, sambil nonton yang lain, sambil baca, sambil ngurusin anak gitu ya. Kalau TV itu gitu, yang penting di setel aja gitu. Jadi nggak terlalu ngikutin. Kalau bioskop kan kita harus fokus, kita harus benar-benar kita duduk di sebuah ruangan yang gelap, kita nonton gitu. Agak hampir mirip dengan OTT, karena kalau di OTT kita duduk, kita punya waktu luang, kita duduk atau tiduran, megang handphone kita sampai kita ketiduran, gitu. Dan nggak, misalnya nonton Korean drama gitu, atau nonton Korean drama gitu ya. Karena kita tahu nih, begitu kita nonton, begitu kita terikat, kita pasti akan minimal 3 episode kita nonton dalam sekali nonton, minimal nih ya. Atau kalaupun 2 episode tuh ntar sambil melakukan apa balik lagi tuh dikejar lagi. Kalau perlu tuh ya misalnya udah weekend diajakin temen, yuk ketemu, nggak bisa, gue weekend ini mau ngabisin judul ini, gitu, pasti gitu. OTT itu begitu, jahatnya tuh membuat pulsa habis tuh OTT, membuat kuota habis. Gitu. Iya benar. Oke.
Ya. Nah, barusan saya baca juga nih ada yang nanya, lumayan menarik nih Mbak, tentang plot twist dalam suatu cerita. Katanya, seberapa penting sih suatu plot twist itu dalam suatu cerita? Karena kan selama ini kadang penulis gitu ya, baik itu penulis novel, skenario, kadang fokus terhadap cita-cita, aku pengen nampilin plot twist nih gitu di cerita yang aku buat. Gitu. Itu penting banget nggak sih Mbak? Plot twist itu seperti, ibarat kata ya, plot twist itu seperti kita datang ke rumah orang tua nih, kita berharap pulangnya tuh dibekelin makanan gitu ya. Terus ternyata pas kita pulang, kita nggak dibekelin makanan. Nah, rasanya kan gimana banget gitu ya. Orang ngarepin ini malah nggak dikasih, nggak dikasih apa gitu ya. Atau ke rumah siapa gitu ya. Tapi pas kita lagi mau naik motor, ojek udah datang, terus tiba-tiba bapak ngepelin duit gitu. Itu plot twist. Rasanya kayak gitu. Jadi itu bonus sebenarnya. Jadi kalau sebuah cerita memang udah bagus, terus kita memikirkan untuk memberikan plot twist, itu jadi lebih keren lagi. Itu jadi menambah lagi. Dramatiknya bukan drama. Dramatiknya tuh jadi lebih tinggi gitu. Itu adalah plot twist. Ketika kita membuat penonton berpikir bahwa ini nih endingnya, dia bakal gini, atau penonton bakal gini, paling nanti bakal gini, beneran nih dipikir penonton begitu, terus ternyata kita arahin emang bener ke arah situ, tapi ternyata kita kasih twing sedikit, ternyata dia begini gitu. Jadi pembelokan cerita ya, plot twist lah gitu. Itu sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget, tapi kalau ada tuh kayaknya oke. Kalau buat TV tentunya perlu ada plot twist. Kalau buat TV, buat drama TV ya kadang-kadang buat series lah ya, buat series itu biasanya perlu plot twist. Gitu. Halo, wah nge-freeze lagi saya. Oke. Ya. Oke, berarti udah selesai Mbak? Barusan masih ada yang Ya, tentang plot twist. Oke, itu ya, Mikael. Oke, selanjutnya ada dari Tio Utomo. Nih, mau tanya soal pengalaman Mbak Bintang, cerita yang bagus dan banyak antusiasme dari penonton itu, apakah cerita fiksi atau dari berdasarkan kisah nyata yang mungkin bisa diambil dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang dijadikan sebuah kisah. Panjang. Gimana tuh Mbak? Panjangan Pengalaman Mbak selama ini. Udah pertanyaannya kepanjangan, nggak penting banget nih pertanyaannya nih. Soalnya saya tahu nih yang nanya nih orang ini. ini pertanyaan godaan, ini cuma biar dikasih perhatian aja. Tapi ya kalau sekedar menjawab ya, cerita yang banyak antusiasme ke penonton itu adalah cerita yang kira-kira kalau misalnya penonton itu bisa cerita yang ketika penonton itu nonton dia ngerasa ih gila nih gue banget, atau ih gila nih cerita ini nih sama tetangga gue punya kehidupan kayak gini gitu. Jadi cerita yang relate, yang banyak orang bisa merasakannya, itu biasanya cerita yang dianggap bagus oleh penonton gitu. Yang penonton bisa antusias nontonnya. Cerita yang mewakili peristiwa, kayak misalnya dulu ada film Slumdog Millionaire, mungkin teman-teman pernah nonton. Film Slumdog Millionaire itu adalah film yang sebenarnya kenapa dia laku banget gitu ya, karena itu film yang membuat orang miskin percaya bahwa dia masih punya harapan gitu. Seorang gembel tukang teh yang bisa menang Who Wants to be a Millionaire gitu. Itu kan itu jadi menarik gitu, karena hampir semua orang relate, siapa sih nggak mau kaya, orang kaya aja mau tambah kaya apalagi orang miskin gitu. Nah, semakin cerita itu relate terhadap orang-orang, semakin bagus, semakin pasti orang pengen nonton gitu aja sih. Oke. Ya. Sudah terjawabkah untuk Mas Tio? Udah aja deh, udah. Makasih katanya Mbak Lin. Oke.
Oh gitu. Udah sering ikutan kelasnya kayaknya ya? Enggak, ini sepupuku. Oh gitu. Kirain ini apa murid setia yang ikutin. Jadi menggodain. Oke, tadi ada dari Bang Glin katanya mau tanya, mau langsung nyalain mikrofonnya boleh? Halo malam, Halo. selamat malam Mbak Lintang. Halo. Mbak, pertama makasih banyak materi yang udah diberikan, keren-keren. Dalam konteks cerita misteri kan Mbak, tadi kita telah dengar tentang three structure plot. Tapi dalam cerita misteri ada beberapa cerita misteri yang lebih menarik kalau plotnya tidak linear kan Mbak. Misalnya tidak dari awal dengan akhir. Misalnya contohnya film Memento. Atau ada beberapa film yang lain yang plot strukturnya tidak linear. Kalau dari Mbak Lintang sendiri, bagaimana melihat cara menyusun plot yang kadang kalau berdasarkan aturannya itu ini sebenarnya break the rule. Tapi tetap ada unsur suspense dan misteri karena memainkan plot struktur yang tidak linear tersebut. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus sih. Jadi kuncinya adalah kuasai dulu teorinya. Setelah teorinya dikuasai, buang jauh-jauh. Gitu aja sebenarnya. Jadi aturan itu memang dibuat untuk apa? Untuk dilanggar kan. Tapi kita akan bisa melakukan pelanggaran yang menarik bila kita sudah kuasai banget teori itu. Kayak 1 tambah 1 sama dengan 2 bisa menjadi 1 tambah titik-titik sama dengan 2. Penonton suruh berpikir saat yang titik-titiknya ini apa. Atau 2 sama dengan titik-titik tambah titik-titik. Gitu. Itu penonton bisa langsung mengisi gitu. Nah, atau misalnya 4 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik. Banyak kan yang bisa diisi di situ. Sama banget dengan kita menguasai plot structure, opening, middle, ending. Nah, kalau kita bicara tentang linear atau tidak linear, dengan menggunakan plot opening, middle, ending, kita bisa juga menempatkan endingnya di depan. Gitu. Penonton udah tahu bahwa ada orang ditembak nih, dan dia mati. Gitu. Tapi siapa orang yang ditembak mati ini? Baru kita mulai ceritanya, orangnya masih hidup. Gitu. Atau ini yang lagi heboh nih ceritanya. Ada orang acara pernikahan lompat dari gedung, ya kan? Ini nggak linear nih, ya kan? Karena kita ngeliat dia lompat dari gedung, kita pengen tahu apa sih yang terjadi sama dia, kenapa dia lompat dari gedung, dia di hari pernikahannya dia lagi, baru kita ceritain. Gini loh, ada terjadi, atau misalnya peristiwanya di awal dia masih baik-baik aja, lagi pacaran, lagi apa segala macam, kan ya linear, kita udah nunjukin duluan endingnya dia akan mati. Gitu. Tapi kita kuasain dulu, kita tahu dulu nih kisahnya dia, ceritanya dia. Kalau kita belum tahu ceritanya dia, kita nggak akan bisa bikin itu non-linear. Tapi kalau kita udah tahu, kita udah menguasai opening, middle, endingnya, kita udah menguasai characters arc-nya, characters journey-nya, kita akan bisa membuat, pindah-pindahin itu, menempatkan information di mana, apakah di sini atau kita nanti kuasain dulu aja, gitu kira-kira. Kira cukup jelas apa gimana? Makasih Mbak, cukup jelas. Oke, thank you. Mungkin dari teman-teman lain masih ada yang mau tanya lagi? Lagi kita punya waktu buat ketemu sama Mbak Lintang nih. Mbak Lintang. Ada. Ya, halo Mbak Kartika, Arek Surabaya. Mbak Lintang mau nanya nih. Jadi kadang itu dalam skenario itu kan kita bikin cerita maju terus mundur gitu ya. Kalau contoh kayak tadi misalnya pengantin yang dia loncat, ternyata kenapa dia loncat gitu ya. Nah, dalam satu cerita itu boleh
berapa persen kita membuat alur maju mundur gitu, Mbak Lintang. Makasih Mbak Lintang. Kangen selalu. Ya, jadi kalau itu sebetulnya saya cuma bisa ngasih saran sebaiknya banyak-banyak menonton. Jadi ada banyak sekali film yang punya struktur seperti itu. Maju mundur. Itu bukan struktur yang baru gitu. Kayak Magnolia, terus ada lagi film Crash, mungkin pernah dengar. Film-film indie itu kebanyakan dia nakal dengan struktur. Itu ada baiknya untuk dipelajarin gitu ya, karena jadi dia walaupun menggunakan struktur maju mundur atau istilahnya the fastback gitulah ya, atau bahkan kayak contohnya film apa itu judulnya, filmnya Leonardo DiCaprio yang tentang mimpi di dalam mimpi itu. Itu menggunakan struktur yang dimain-mainkan gitu. Inception juga dia menggunakan itu. Kita ngikutin tapi menata lagi tuh di kepala kita. Kita ngikutin tuh filmnya, kita ikutin tapi terus kita menata lagi di kepala kita. Ini yang mana ya? Ini apa ya? Terus tiba-tiba muncul tuh akhirnya benang merahnya ada. Jadi intinya ketika kita mempermainkan struktur, ketika kita membuat struktur, ini bisa di film, bisa juga di novel ya. Ketika kita mempermainkan struktur itu kita harus sudah punya dulu pokoknya semuanya tuh lengkap datanya, perjalanannya, karakternya tuh semuanya udah lengkap dulu, baru kita mainin. Oh ini kayaknya nggak akan saya taruh di sini. Penonton nggak perlu tahu sekarang, penonton bisa tahu nanti. Penonton bisa tahu di belakang, penonton bisa tahu di klimaks, atau penonton bisa tahu di midpoint informasi ini. Jadi cara kita untuk bisa mempermainkan struktur adalah dengan mengisi struktur itu dulu secara klasik. Kalau kita udah tahu, baru kita bisa mempermainkan informasi-informasi itu. Mana yang informasi yang bisa kita taruh di depan, kita taruh di belakang. Kan sebenarnya cerita itu, kisah itu kan adalah kumpulan informasi. Kumpulan informasi yang memiliki opening, middle, ending gitu. Tapi apakah itu kita tempatin di ending atau kita tempatin di opening, itu tergantung gitu dengan kepandaian kita dalam bercerita gitu. Jadi perbanyak nonton, perbanyak referensi film-film. Even film-film indie pun mempunyai banyak sekali kenakalan-kenakalan yang bisa kita tiru. Jadi artinya pada saat kita bikin novelnya nih Mbak, misal ya kita bikin novelnya, kemudian lurus aja ya, normal. Terus pada saat kita mau bikin seperti itu, kita sedikit acak-acak itu boleh ya? Boleh, tapi makanya strukturnya jadi dulu. Si tulang-tulang ini udah jadi dulu nih, kita udah tahu. Jadi kita bisa taruh nih misalnya ini sebenarnya rahangnya kita taruh di atas bukan di bawah gitu. Nanti ketika itu udah jadi misteri kan, seperti apa sih bentuk yang ini? Oke, terus nanti baru mulai bisa dinikmatin. Kalau cocok, kalau nggak cocok ya jangan dipaksain gitu. Jangan sampai penonton juga jadi kepusingan nontonin cerita kita atau bacain cerita kita gitu loh, jangan sampai gitu juga. Tapi harus bikin supaya mereka tertarik gitu loh untuk mengikuti misteri-misteri itu. Breadcrumbs yang petunjuk-petunjuk kecil yang bisa kita letakkan itu, penonton harus bisa enjoy menikmati itu gitu. Jadi kita bikin dulu kan, berarti itu breadcrumbs-nya, kita petunjuk-petunjuknya kita siapin dulu. Kalau kita belum petunjuk itu kan harus udah jadi dan kita harus udah tahu endingnya seperti apa. Seperti apa kita harus udah tahu sebelum kita buat yang aneh-aneh gitu misalnya. Ya.
Gitu. Oke? Gimana Mbak Kartika? Ya, makasih Mbak Lintang. Sama. Oke. Mungkin ini bakal aku bacain satu pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Dari Zora Edita. Katanya saya ingin tanya nih, apa ada cara selain memberikan cerita yang relate untuk membuat para penonton atau pembaca tertarik dengan cerita yang kita buat, katanya. Zora, saya kenal juga nih Zora. Kalau untuk pemula, sebetulnya intinya jangan takut membuat cerita. Jangan pikirkan dulu apakah itu akan relate atau tidak. Bikin aja dulu. Mendisiplinkan diri untuk membuat cerita itu lebih penting daripada kita memikirkan dulu yang hal-hal yang membuat nanti pikirin belakangan bahwa di sini karena nggak apa gitu, karena nggak kurang menarik gitu ya. Tapi yang penting kita bikin dulu yang problem itu ya. Kayak misalnya ada satu pekerjaan atau ada satu cerita yang kok kayaknya saya merasa ini udah tiba-tiba hilang interest pada cerita itu, tiba-tiba nggak tertarik lagi sama cerita itu. It's okay, keep aja cerita itu. Terus coba bikin cerita yang baru lagi, bikin sebanyak-banyaknya. It's the only way to make it works. Kalau kita belum membuat apa-apa, terus kita berpikir ini kita harus berkarya sebanyak-banyaknya. Ya, untuk kita bisa tahu bahwa ini cerita ini bagus nih karena lagi relate. Karena gini, kita sebagai penulis ini harus selalu berkarya dan mentranslasikan kehidupan kita, problem-problem sosial di sekitar kita menjadi tulisan atau menjadi film. Itu tugas kita. Kegelisahan kita akan problem pribadi atau problem sosial yang ada di sekitar kita. Itu bisa menjadi sebuah guide untuk orang lain yang membaca atau yang menonton gitu. Itu bisa membantu mereka. Gitu. Seperti kita juga terbantukan oleh film-film yang kita tonton atau buku-buku yang kita baca. Problem percintaan misalnya. Kita punya problem percintaan, terus suatu hari kita nonton sebuah film yang memberikan kontribusi pemikiran ke kita. Oh iya, ternyata dia juga punya pengalaman kayak gitu, saya juga punya pengalaman kayak gitu. Wah, thank you. Kita jadi merasa berterima kasih atas cerita yang kita tonton atau cerita yang kita baca, karena kita ngerasa itu relate-nya. Kita nggak tahu ada orang di luar sana yang juga punya problem sama seperti kita. Cuman karena kita membuat kisah ini begitu jujur. Nah, itu dia. Itu intinya kita harus jujur sama diri kita. Kita begitu jujur membuat cerita. Dan itu menyentuh hati orang buat cerita yang penonton suka. Ada cerita yang membuat penonton merasa aneh, masa sih orang bisa ngalamin hal yang gitu ya. Seseorang di luar sana yang kita tidak kenal sama sekali mungkin punya problem yang sama. Tapi ketika kita tempatkan itu problem menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah novel, sebuah skenario, menjadi sebuah film gitu ya. Betapa kita udah menyentuh hati seseorang. Too much. Just keep writing. Just keep writing. Just keep writing. Gitu. Mungkin emang penyakit pemula ya, Mbak ya. Kadang terlalu takut buat nyoba gitu. Jadi belum nyoba udah keburu takut, terus akhirnya nggak menghasilkan apa-apa kayak gitu ya. Betul. Jadi itu saya alami juga. Jadi problemnya adalah dulu zaman saya belum ada Wattpad, belum ada
aplikasi-aplikasi cerita, belum ada YouTube gitu ya. Nah, sekarang tuh sebetulnya medianya udah ada. Untuk kita mempublikasikan karya kita udah sangat mudah sekali gitu loh. Jadi semua itu cuman kembali ke diri kita aja. Kita mau apa enggak gitu. Mendisiplinkan diri kita, menulis, membuat cerita, mendengarkan problematika di sekitar kita, merasakan. Jadi penulis itu sebenarnya berat ya bebannya tuh, karena dia harus merasakan emosi yang begitu besar yang dia serap dari orang tuanya, ada temen yang atau ada pacar yang punya problem dengan pekerjaannya dia, atau kita sendiri yang punya masalah apa, itu kan berat ya, kita merasakan itu, dan itu mengganggu pikiran kita, membuat kita nggak bisa tidur, membuat kita nggak bisa melakukan apa-apa, dan membuat kita terus semakin down ya. Hey, itu adalah aset. Jangan menganggap bahwa itu beban. Beban emosi kita itu adalah aset kita. Kenapa kita jadi penulis? Karena kita bisa menuliskan itu menjadi sebuah karya. Dan itu adalah pengobatan yang it's the best cure buat orang-orang yang depresi. Adalah menuliskan kegelisahannya dia. Menuliskan perasaannya dia. Menuliskan kemarahannya dia. So jadi penulis bukan cuman sekedar menulis yang indah-indah aja gitu, enggak. Leo Tolstoy itu adalah orang yang kaya raya sekali dan dia melepaskan semua kekayaan, dia punya kegelisahan, dia punya kemarahan terhadap dirinya. Kenapa gue hidupnya kaya banget tapi orang lain susah? Akhirnya dia menjadi seorang filosof gitu. Dan dia menuliskan semuanya, dia menuliskan kegelisahannya dia. Pablo Neruda juga, dia saking cintanya terhadap negerinya dia, kegelisahan dia tentang tulisan, bahkan kegelisahan dia tentang kenapa sih gue jatuh cinta itu kayak tai, ini sebenarnya story ya, tapi dia gelisah, dia tuliskan gitu, tuliskan. Kalau kalian punya kegelisahan itu terbaik tulisan. Kadang-kadang tuh kita nggak tulisan kita. Terus tiba-tiba kemudian setelah kita tiba-tiba kayak udah mulai bisa mengatur napas, gitu ya, apapun yang toksik di dalam diri kita, baru kita membaca. Saya yakin teman-teman pasti pernah ngerasain gini, ketika dibaca, itu tandanya proses kreatif yang sudah merasuki kalian itu, itulah yang menciptakan karya itu. Seperti kata Pramudia Anantatur, tulisan itu adalah anak-anak batinnya dia, anak-anak jiwanya dia, yang ketika sudah jadi, ketika tulisan itu sudah selesai, dia punya kehidupan sendiri dan bukan kehidupannya dia, gitu. Seperti itu kekuatan seorang penulis, gitu. Jadi don't worry, jangan terlalu banyak mikirin orang bakal suka nggak ya, orang bakal no, just do it, sampai kalian lupa siapa diri kalian, sampai kalian terbebaskan dari segala kemarahan, dari segala toksik, dari segala apapun yang ada di dalam diri kalian, bebaskan. Hanya dengan cara itu kalian bisa menjadi seorang penulis yang sebenarnya. Kira-kira. Ya, gelisah diubah menjadi ide, betul. Oke, siap. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan emang teman-teman ingin nulis, ya mulai aja dulu gitu ya. Just keep writing gitu ya. Oke deh. Wah, makasih banyak nih Mbak Lintang. Cuman sayangnya waktunya terbatas, jadi kita mungkin harus siap-siap mengakhiri workshop hari ini. Udah banyak banget ilmunya tadi yang disampaikan. Mungkin teman-teman masih banyak yang penasaran ya, pengen bertanya-tanya, nanti bisa lanjut mungkin di Instagramnya Mbak Lintang itu ya Mbak ya? Boleh, silakan. Boleh, silakan ditodongin aja di Instagramnya Mbak Lintang kalau buat teman-teman yang masih penasaran gitu ya, tentang kepenulisan skenario kayak gitu. Nah, mungkin sebelum kita nanti bakal ada sesi foto bareng ya, jadi teman-teman silakan di
siapkan. Maaf ya tadi teman-teman yang belum kejawab pertanyaannya, nanti bisa dilanjut di lain kesempatan. Nah mungkin teman-teman bisa siap-siap untuk dibuka layarnya ya, sambil teman-teman mempersiapkan kameranya. Saya mau coba share dulu nih, karena acara kita ini didukung oleh creativeindustry.id dan juga penerbit Sunset Road. Jadi saya mau sedikit kasih informasi tentang buku-buku Sunset Road, buku terbitan Sunset Road yang memang mengambil genre sekitar crime, thriller, misteri seperti itu. Nah, jadi di sini ada beberapa buku. Yang pertama, Tangan Kelima dari Karmantio. Ceritanya itu tentang seorang pemuda ya, seorang laki-laki bernama Rantau yang tiba-tiba menemukan sebuah mobil mewah gitu di rumah peninggalan ayahnya yang baru saja meninggal, di mana di dalam mobil itu tuh terdapat buku PPKB yang dilengkapi dengan 4 nama pemilik sebelumnya gitu. Nah, di dalam mobil itu juga dia menemukan sepasang sepatu high heels wanita. Nah, jadi Rantau ini nanti akan berpetualang mencari siapa sih pemilik atau tangan kelima dari mobil tersebut. Nah, itu tentang cerita dari novel Tangan Kelima. Nah, untuk 11 babak sendiri, kebetulan ini novel yang saya tulis. Ceritanya tentang perjalanan seorang pemuda bernama Cakra yang sedang, dia itu anak SMA yang sedang mencari beasiswa gitu ya untuk melanjutkan kuliah. Dan di situ dia bertemu dengan sebuah akademi namanya Akademi Intelijen Nasional. Jadi Cakra ini akan menjalani sebuah seleksi di mana dia harus melawan 11 peserta lainnya untuk melaksanakan melewati rintangan seleksi yang lain daripada seleksi yang biasanya seperti itu. Nah, untuk satunya lagi ada The Venus Trap. Ini baru akan terbit ya, masih dalam mungkin tahap editing seperti itu. Nah, karya dari Naila Fauzia. Di sini tuh menceritakan soal dia menarik ya, karena berlatar di masa depan, katanya setelah bumi dilanda bencana besar. Nah, menceritakan seorang lelaki bernama Derek, yaitu dia itu pensiunan dini dari kepolisian, yang akhirnya nanti akan berpetualang memecahkan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan sindikat penjualan manusia gitu ya, sindikat perdagangan manusia. Nah, nanti bisa ditunggu aja untuk yang Venus Trap ya, kapan terbitnya bisa diupdate informasinya di IG-nya penerbit Sunset Road. Nah, untuk buku-bukunya Sunset Road ini bisa teman-teman dapatkan di Shopee atau Tokopedia, di kios Kadi atau masyarakat buku, kayak gitu. Nah, untuk info lebih lanjut bisa teman-teman kunjungi saja di Instagram-nya penerbit Sunset Road. Nah, itu ya sekilas infonya. Oke. Ada ininya ya, ada Ibu. Pas maaf nih, saya gelap-gelapan jadi nggak bisa lagi di mobil. Oke. Kita baru mau foto-foto terakhir nih, Mbak Mut. Mungkin dari Mbak Mut ada yang mau disampaikan. Ini lagi di dalam mobil sama Mbak Tisa, jadi dari tadi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join di acara ini. Makasih banyak juga untuk Mbak Lintang, idolaku. Sorry, ini aku lagi sama mobilnya, jadi gelap-gelapan buka video kita dari Semarang. Chef, jawatan pulang, baiklah. Nah, mungkin aku sedikit cerita tentang kreatif industri, karena salah satu sponsor dan partner dari acara ini adalah Kreatif Industri. Kreatif Industri ini adalah sebuah rumah bagi para kreator, bagi para penulis, baik itu penulis penulis novel, penulis skenario maupun hal-hal lain itu dalam industri kreatif penulisan yang lain gitu. Dan kita mewadahi penulis dari berbagai macam genre dan latar belakang untuk jadi satu, kita berkembang bersama di kreatif industri. Dan salah satu yang sedang kami godok bersama gitu kan, kebetulan juga kreatif industri juga sekarang dapat bisa dibilang mungkin mentor ya, dapat mentor yang sudah memang
profesional malang melintang di dunia penulisan, itu ada Mbak Lintang yang akan join di Kreatif Industri sebagai mentor nanti di Akademi Menulis yang nanti yang kita juga sedang siapkan. Jadi nanti teman-teman bisa diikutin informasi selanjutnya di Instagram kreatifindustri.id. Nanti kita akan share di sana karena dari kemarin memang sudah banyak yang tanya-tanya, Mbak, kelasnya kapan sih sebenarnya mulai buat yang Akademi Menulis. Nanti kita akan share secepatnya gitu kan. Aku beresin secepatnya dan biar bisa teman-teman mungkin bisa bisa dapatkan informasinya dan bisa join. Dan harapannya kelas-kelas di Kreatif Industri ini nantinya tidak hanya sekadar sebagai kelas menulis pada umumnya ya, tapi kita juga ingin banyak sharing tentang perkembangan industrinya juga ya, mungkin tidak teman-teman dapatkan di kelas-kelas yang lain gitu. Mungkin kalau kami gitu aja sih Daras tentang Kreatif Industri, dan informasi selanjutnya bisa dicek di Instagramnya untuk lebih lanjut. Oke. Sudah, Mbak Mut? Yes. Sudah, terima kasih, Daras. Tepat sekali ya waktunya ya. Masih baru di detik-detik terakhir. Kita tadi katanya closing. Udah closing banget ya. Iya. Oke deh. Oke, teman-teman semua udah ready? Kameranya sudah dibuka semua? Atau masih ada yang belum? Kita sebentar lagi mau foto bareng ya. Udah. Oke, aku mau mulai dari page yang pertama. Ini ada dua halaman. Oke, semuanya siap-siap. Satu untuk yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Yang satunya lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai, teman-teman. Makasih banyak ya untuk hadirannya malam minggu ini. Mbak Lintang juga makasih banyak, Mbak. Udah mau menghabiskan malam minggu bareng kita-kita. Banget. Semoga nggak kapok ya, Mbak. Oh, enggak dong. Oke, kalau gitu mungkin dari Mbak Lintang ada yang mau disampaikan terakhir? Enggak sih. Just keep writing ya guys. Just keep writing. Siap, Mbak Lintang. Oke. Sampai jumpa lagi ya. Dadah. Kalau gitu, makasih banyak ya semuanya untuk hari ini. Oke, baik. Oke. Semuanya, Deras. Thank you. Makasih banyak. Thank you, Mbak Lintang. Sampai ketemu di Jakarta, Mbak.